Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rupiah. Hari ini kita sudah sampai di Kota Medan, menapaki jejak-jejak perjalanan Jumat Barokah Oksumawin yang diprakarsai oleh Ibu Pevi Adipandayani, teman kita yang paling istiqomah juga yang paling konsisten terdepan untuk masyarakat Aceh ini. Semoga mereka tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut ini bakal kita tayangin perjalanannya, juga bakal ketemu dengan Pak Hendrik dari UNHCR yang sudah mewakili untuk menganalisis kasus-kasus rohingya di pengungsi Aceh yang ada di Oksumawin. Ikutin perjalanan kami, yuk. Himalaya itulah, pokoknya dia itulah. Bang dari Aceh yang terima. Salman, Masya Allah. My name is Anas. Anos. My name is Anas. Bapak Hendrik dari UNHCR Indonesia yang mewakili gitu, yang memang berwenang untuk mengurus pengungsi ya, khususnya seperti itu ya. Coba saat ini kita mau sedikit minta penjelasan atau kita bertanya-tanya tentang masalah pengungsi ini gitu. Kami dari Jemaah Sedekah Indonesia mau bertanya, kira-kira khususnya berapa lama ya pengungsi ini akan bertahan di sini, khususnya di Oksumawin ini? Iya, jadi pertama kalau dari UNHCR kita tentunya terima kasih banyak nih kepada pemerintah, khususnya warga Aceh yang sudah menerima pengungsi Rohingya yang kemarin datang, sempat ditampung di lokasi kantor lama imigrasi di Kuntet, kemudian sekarang udah dibawa di lokasi di BLK di kandang ini. Jadi kemarin kita sudah lihat ada serah terima dari imigrasi ke pemerintah kota. Nah, kemudian saat ini kita kalau teman-teman lihat kan masih melakukan kegiatan registrasi. Kenapa kita lakukan registrasi? Untuk lebih tepat mengetahui siapa sebenarnya orang-orang ini. Kita secara umum mengetahui bahwa mereka ini orang Rohingya, tapi tentunya dari UNHCR kita harus tahu dari pendataan secara resmi. Makanya kita sekarang lagi melakukan kegiatan registrasi. Jadi kegiatan registrasi itu fungsinya satu, untuk paling tidak mendapatkan data-data awal mereka ini siapa, hubungan keluarga, kenapa mereka meninggalkan negara asal mereka, kenapa kemudian mereka berada di kawasan ini, ya, di mana atau kemana sebenarnya mereka berniat waktu keluar dari negara transit. Nah, itu yang kita coba analisa, lakukan, kemudian baru kita bisa tahu kira-kira status mereka itu apa. Kebanyakan mengatakan mereka sudah pernah terdaftar di UNHCR. Benar. Tapi kita kan harus cross check, verifikasi. Jadi data-data mereka kita kirim ke kantor kita yang ada di Bangladesh, karena banyak hampir semua mengatakan pernah mendaftar.
pernah kesini gitu ya? Ya, jadi kita mengecek dulu apakah datanya memang akurat sama nama, data-data usia dan lain-lain. Nanti dari situ baru kita bisa lihat solusi itu sebenarnya apa. Karena kalau kita melihat mengenai solusi penanganan pengungsi secara global, secara tradisional itu kan idealnya kan kembali ke negara asal. Tapi tidak semua negara asal itu berada dalam kondisi aman. Ya, jadi solusi itu mungkin belum bisa terjadi. Solusi berikut adalah tentu penempatan ke negara ketiga yang kita sebut resettlement. Tapi kembali, solusi ini tidak bisa diakses oleh semua pengungsi. Kenapa tidak bisa? Karena memang yang kuota yang diberikan itu tergantung pada negara-negara resettlement. Saat ini di seluruh dunia kurang dari 1% yang bisa mengakses. Kalau kita hitung jumlah pengungsi yang bisa mendapatkan resettlement itu dalam 1 tahun bisa 100.000 atau kurang. Sedangkan jumlah pengungsi di seluruh dunia itu puluhan juta. Ya, jadi itu mungkin secara latar belakang. Jadi karena itu yang bisa mengakses resettlement ini tentunya mereka-mereka yang dianggap memang paling rentan, tidak ada solusi lainnya. Terus kemudian bagaimana? Selama mereka berada di negara suaka, misalkan di Indonesia, kemudian kita lihat apa yang kita bisa lakukan untuk memastikan saat mereka tinggal di sini bisa lebih nyaman, mungkin bisa didaya gunakan. Kemarin itu sudah dari pemerintah melalui Satgas Pusat, Satgas Penanganan Pengungsi Pusat, sudah menyampaikan juga kepada Satgas Kota bahwa ya nanti setelah bulan ketiga mungkin bisa dilihat kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa dilakukan pemerintah kerjasama dengan UNHCR dan NGO untuk bagaimana mendaya gunakan pengungsi. Jadi, nah itu kita akan lihat apa-apa saja yang mungkin bisa membuat pengungsi ini kan tidak hanya duduk diam, tapi mungkin dapat tambahan pengetahuan. Pertanyaan ini latar belakang mereka mengungsi yang dibutuhkan dari UNHCR ini. Ya. Apa kira-kira? Ya, jadi yang kita sudah ketahui ya bahwa selama ini kalau kita berbicara Rohingya, mereka itu salah satu etnis yang kemudian terpersekusi di dunia. Nah, mereka di negara mereka sendiri oleh pemerintah Myanmar tentunya tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Nah, itu salah satu kendala. Nah, jadi selama ini banyak sekali yang mendapat persekusi, kemudian banyak sekali kemudian mereka meninggalkan negara mereka untuk mencari suaka atau kita sebut mencari perlindungan internasional. Nah, itu ada yang di Bangladesh. Kalau di Bangladesh mungkin sekarang jumlahnya hampir 1 juta orang ya. Di Malaysia pun cukup banyak, di Indonesia pun juga ada. Jadi alasan mereka keluar saat ini ya karena mereka memang tidak mendapatkan kewarganegaraan di negara asal mereka sendiri. Jadi kita kadang-kadang kita bilang mereka stateless gitu ya, orang-orang tanpa kewarganegaraan juga. Kan di samping itu nih kami mau bertanya khusus untuk UNHCR. Untuk masyarakat awam yang sekarang saat itu banyak bertanya-tanya dan banyak kesimpang siuran ya, khususnya berita untuk masalah pengungsi Rohingya ini sendiri, dan bahkan kemarin kita sempat beredar itu satu poster ya, katakan poster lewat medsos, Rohingya penipu. Itu kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya kadang-kadang mungkin orang ya tidak kenal maka tidak sayang, kurang mengetahui makanya kurang mengerti situasi. Sebagaimana komunitas manusia tentunya juga ada yang baik, ada yang buruk. Yang perlu kita tegaskan di sini bahwa pengungsi mereka sama dengan warga negara Indonesia, sama juga dengan warga negara asing lainnya. Mereka itu tidak kebal hukum. Apabila mereka melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum, tentunya mereka boleh diproses secara hukum sebagaimana aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Misalkan mereka di Indonesia melakukan tindakan pencurian, mereka bisa diproses polisi. Ya. Jadi banyak sekali memang orang yang mungkin tidak paham tentang masalah pengungsi, kemudian mungkin mereka mengkhawatirkan bantuan-bantuan pada pengungsi ini kemudian orang-orang lokal kemudian mungkin kurang diperhatikan. Nah, itu kita selalu sampaikan memang kalau kita dari UNHCR dalam penanganan pengungsi kita selalu mengharapkan semua yang terlibat memang tidak hanya fokus saja pada pengungsi tapi juga fokus pada masyarakat sekitar. Karena itu memang bagian dari prinsip atau konsep penanganan pengungsi secara global yang kemarin akhir 2019 itu disahkan melalui Global Compact for Refugee GCR. Nah, itu di mana penanganan pengungsi itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Indonesia misalkan sebagai negara penampung, tapi juga
berbagai negara-negara lain yang kemudian punya kepedulian. Tidak hanya UNHCR, tidak hanya IOM yang secara tradisional membantu, tapi juga kita mengencourage lembaga-lembaga yang mungkin selama ini mereka fokus pada pembangunan. Benar. Tapi mereka juga bisa terlibat lebih awal dalam pemberian bantuan. Jadi pengurusan pengungsi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekelompok kecil, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Nah itu yang dari UNHCR kita tentunya selalu encourage untuk lebih banyak yang terlibat. Dari NGO UNHCR ini payungnya di bawah naungan apa ya kira-kira? Ya, jadi kalau kita bilang ya, jadi UNHCR ini kan organisasi internasional. Jadi kita ini bukan LSM. Jadi UNHCR adalah salah satu lembaga di bawah PBB. Ada UNICEF, juga ada WHO yang urusan kesehatan. Kemudian oleh pemerintah Kota Lok Sumawe, karena UNHCR ini adalah pemegang mandat penanganan pengungsi, UNHCR diminta untuk membantu mengkoordinir teman-teman NGO. Nah, jadi kita dengan teman-teman NGO bukan kita atasan mereka bawahan, kita setara. Hanya UNHCR memastikan bahwa bantuan-bantuan itu setidaknya diupayakan tidak ada duplikasi, tidak ada tumpang tindih, jadi bisa teratur. Nah, misalkan kalau di situasi penanganan sekarang untuk pemberian bahan makanan tentunya focal point utama adalah teman-teman dari ACT. Tapi kemudian teman-teman yang lain bisa turut membantu. Misalkan kemarin hari Jumat itu dibantu oleh teman-teman dari Human Initiative. Hari ini dan besok dibantu oleh teman-teman dari Rumah Sakit. Yang penting ada koordinasi yang baik. Insya Allah nanti Senin dari kita dari CSI. Insya Allah. Jadi memang untuk UNHCR kita memastikan mekanisme koordinasi itu ada. Teman-teman yang terlibat dalam sebuah sektor yang serupa saling koordinasi. UNHCR kita membawa prinsip koordinasi, prinsip perlindungan. Dalam pemberian bantuan kita berharap tentunya pengungsi itu juga dikonsultasi ke depan, mereka suka apa. Tentunya awal-awal para periode tanggap darurat mungkin kita bantu, tapi tentunya ke depan saat kita mulai menyusun program, kita mengharap tentunya pengungsi itu juga dikonsultasikan. Misalnya kita mau bikin program belajar-belajar, mungkin kita tanyakan, kalian mau belajar apa gitu. Ada mau program livelihood atau pendaya gunaan itu, misalkan mereka tertarik apa, mungkin menjahit, mungkin atau bercocok tanam. Gitu ya, jadi jangan kita membawa program-program tanpa kita konsultasi. Nah itu prinsip di UNHCR ada namanya community based protection, perlindungan berbasis komunitas, di mana pengungsi itu turut serta memastikan perlindungan dari mereka itu sendiri. Jadi selalu ada, tidak hanya top down program dari kita ke mereka, tapi juga ada konsultasi dengan mereka untuk mendapatkan ide-ide masukan dari mereka. Tentunya tidak perlu semuanya kita ikuti, tapi paling tidak kita dapat gambaran masukan apa yang mereka inginkan, kita sinkronkan dengan bantuan-bantuan yang ada. Seperti itu saudara-saudara atau sahabat JSI yang dimanapun berada ya, khususnya kami melaporkan dari Lok Sumawe. Kemungkinan nanti di hari Senin kita kembali lagi. Jika ingin ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Insya Allah di hari Senin kita ketemu lagi sama Bapak Henry J. Terik ya dari UNHCR. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kita bisa ketemu lagi Insya Allah di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Insya Allah di hari Senin kami kembali lagi. Siap. Nanti kalau tidak ada saya di sini, ada tempat redakan lain lagi ya. Saya bantu. Oke, terima kasih karena terus tetap menonton channel saya ini. Kangen sih untuk tetap bisa berada di tengah-tengah mereka. Ibu Pepi Arif Handayani orang yang menginspirasi buat warga, juga buat teman-teman yang kenal dengan beliau, terutama teman-teman alumni. Terus berkarya, terus tetap istiqomah buat yang terbaik untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.